Tes. Oke. Hari ini tanggal 27 Mei 2017 kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tadi saya sudah menghubungi teman-teman KPA untuk hadir di kelas, bahwa kelas sudah dimulai, tapi belum ada yang hadir, jadi kita tunggu dulu ya. Ini kita tunggu. Ini sudah jalan 3 menit setengah, jadi kita tunggu sampai menit ke 10. Kalau tidak ada hadir teman-temannya, saya akan melakukan single teaching. Nanti teman-teman bisa play record. Oh, ini ada Mbak Yeti sudah masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Untuk ini suaranya gimana Mbak? Jelas di sana? Tampilannya bagaimana juga? Oke, tampilannya oke? Oke, kalau gitu langsung kita start saja kelasnya ya Mbak ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Mei 2017, hari Sabtu ya. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi di sini nanti kita akan belajar proses perumusan Pancasila itu seperti apa, dan nilai-nilai juang yang bisa kita teladani dari para pahlawan itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ini ya Mbak ya,
bulan puasa ya. Gimana hari ini puasanya lancar? Oke, alhamdulillah ya kalau lancar semua. Oke, langsung saja. Oh, nggak puasa. Sama mbak saya juga hari ini lagi nggak puasa. Oke, mari kita berdoa dulu ya mbak ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Halo Mbak Siti Aisyah, apa kabar? Suara saya dan tampilannya di sana bagaimana Mbak Siti Aisyah? Gimana hari ini puasanya Mbak, lancar? Oke, ini tampilannya saya perbesar dulu. Belum saya perbesar, tunggu sebentar. Jelas apa kurang besar ini Mbak tampilannya? Ini tampilannya sudah besar apa kurang ini? Oke, alhamdulillah puasa ya Mbak, lancar ya puasanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi Pancasila ya bagi bangsa Indonesia itu sebagai dasar negara. Jadi dia yang mendasari segala pemikiran atau ideologi yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kita harus tahu bagaimana sih sejarah dari Pancasila itu. Nah, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk belajar proses ini ya. Oh, suaranya hilang. Mbak Aisyah, suaranya saya juga hilang. Kalau gitu saya coba logout sebentar ya, karena sinyal saya memang posisinya ini merah. Oke, halo Mbak, sekarang bagaimana suaranya? Oh, ternyata ada Mbak Aska ikut belajar juga. Halo Mbak Aska, apa kabar? Alhamdulillah ya kalau sudah. Halo Mbak Aska, tetap semangat ya ikut belajar ya. Padahal sebentar lagi udah mengikuti pembelajaran di KPB ya. Oke, sebelum saya mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana sih sejarah ini Pancasila, eh, hafal isi Pancasila itu seperti apa? Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat bunyi dari Pancasila ya, yang sebagai dasar negara atau ideologi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya juga kangen sama teman-teman semua ya. Ini pasti seru sekali kalau bisa belajar bareng lagi. Oke, nah sekarang sejarah perumusan Pancasilanya itu seperti apa ya teman-teman ya? Oh iya Mbak, baru 2 orang. Dulu pun KPAS baru cuma 2, Mas Dian sama Mas Ri. Terus lama-lama bertambah banyak, alhamdulillah ramai sekali. Nah, di sini pada waktu ini ya teman-teman ya, tahun 1945 Jepang ya itu
sedang terdesak pada ini perang Asia Pasifik, terdesak oleh Belanda. Jadi dia melakukan propaganda kepada Indonesia bahwa Jepang akan memberikan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia kalau Indonesia mau membantu Jepang untuk melawan Belanda. Nah, makanya dalam merealisasikan janji Jepang itu, maka Jepang membentuk suatu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Indonesia atau BPUPKI, ya. Dimana BPUPKI ini kalau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Dokuritsu. Di sini nggak ada ya. Junbi Chosakai. Ini adalah nama dari BPUPKI dalam bahasa Jepang. Di mana BPUPKI ini dibentuk untuk membantu Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaannya, ya. Tadi ya sebagai tuntutan, ya, atau merealisasikan dari janji Jepang. Oke. Di mana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, ya. Di sini sebentar, dalam sidang BPUPKI yang pertama ya teman-teman ya, itu terjadi dari tanggal 29 Mei sampai saya cek dulu BPU, masih loading, sampai tanggal 1 Juni seperti ya, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana dalam sidang BPUPKI itu yang pertama ya teman-teman ya, ada 3 usulan tentang dasar negara, ya, asas dasar negara. Yang pertama itu dari Mr. Muhammad Yamin, ya, di mana usulannya itu dikemukakan pada tanggal 29 Mei 1945. Ya, dalam sidang pertama ada 3 usulan. Yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin yang dikemukakan pada tanggal 29 Mei 1945, di mana pemikiran 5 asas dasar negara dari Muhammad Yamin itu adalah yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kelima kesejahteraan rakyat, ya. Setelah dia menyampaikan 5 asas dasar negara, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan secara tertulis dan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula 5 asas dasar negara. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ya, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah 5 asas dasar negara yang tercantum dalam rancangan UUD yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, usulan yang kedua, asas dasar negara, ya, itu dari Profesor Dr. Mr. Supomo. Usulan ini dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945. Kalau dari Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei, kalau Dr. Supomo dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945. Di mana isi dari 5 dasar negara yang diajukan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo ini, yang pertama adalah persatuan,
Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Ini 5 asas dari Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, dari keduanya ada juga satu usulan lagi dari Insinyur Soekarno, di mana usulan tersebut itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1145, ya teman-teman ya. Usulan tersebut berisi yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, karena usulan Insinyur Soekarno inilah akhirnya diputuskan pada tanggal 1 Juni 1945 ini dijadikan sebagai Hari Pancasila atau Hari Kebangkitan Pancasila. Nah, ini tadi ya 5 asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu diberi nama Pancasila. Ya, istilah Pancasila ini merupakan saran dari seorang ahli bahasa, ya. Selanjutnya kemudian ya teman-teman ya, setelah Insinyur Soekarno menyusulkan Pancasila tadi yang beri 5 asas tadi, beliau juga mengusulkan ini kelima sila tersebut ya, di sini bahasanya diperas atau lebih disingkat ya, lebih dipreskan lagi menjadi trisila. Nah, yang pertama itu ada sosio-nasionalisme, artinya nasionalisme dan internasionalisme. Terus ada sosio-demokrasi yang artinya demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian Soekarno juga mengusulkan lagi bahwa trisila ya, dari Pancasila menjadi trisila, dan trisila ini diperas lagi menjadi ekasila yang pada intinya adalah gotong royong. Nah, setelah menyampaikan pidatonya, Dr. Rajiman Widyodiningrat yang selaku Ketua BPUPKI ya, itu menganjurkan supaya para anggota mengajukan usulannya secara tertulis. Usul tertulis harus sudah masuk paling lambat itu tanggal 20 Juni 1945. Maka dibentuklah suatu panitia kecil ya teman-teman ya, yang disebut dengan panitia 8. Pertama panitia 8 dulu, anggotanya 8 orang. Nah, tapi sebelum dibentuknya panitia 8 ini, tadi kan usulan Pancasila walaupun sudah ditentukan bahwa 5 asas dasar tadi disebut Pancasila, tetapi kan belum dalam bentuk konkret atau sudah belum jadi ya teman-teman. Tapi karena BPUPKI harus mengalami reses itu istirahat selama 1 bulan, maka dibentuklah suatu panitia kecil ya. Yang pertama itu dibentuk panitia 8 yang terdiri dari 8 orang, di mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan anggotanya ada Mr. A.A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Sutarjo Kartohadikusumo, Raden Oto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian setelah dibentuk ini ya teman-teman ya, setelah dibentuk panitia 8 pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara BPUPKI dan panitia 8. Jadi setelah tadi kan tanggal 1 Juni ya, terakhir rapat 1 Juni 1945, dia mengalami reses 1 bulan, hampir 1 bulan. Kemudian nah
selama reses itu dia membentuk panitia 8 ya. Yang pertama panitia 8 dulu. Jadi terus mereka mengadakan rapat gabungan ya antara BPUPKI, Panitia 8 dan Chuosangiin atau Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang, di mana rapat tersebut dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Panggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, dalam rapat tersebut ya teman-teman ya, dibentuklah panitia ya, yaitu panitia 9. Di mana panitia 9 ini dia bertugas menampung semua aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi kan tadi setelah sidang pertama BPUPKI mengalami reses atau istirahat selama 1 bulan, kemudian dibentuklah sebuah panitia 9 ya, di mana panitia 9 ini menggantikan tugas dari BPUPKI tersebut, yaitu menampung semua aspirasi rakyat tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, panitia 9 di mana anggotanya ada 9 orang ya. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Dr. Andes Muhammad Hatta anggota, A.A. Maramis sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hasim sebagai anggota, terus Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, terus Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota, dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota. Yang terakhir adalah Mr. Muhammad Yamin. Ini adalah 9 anggota dari panitia 9 yang tugasnya menampung seluruh aspirasi rakyat tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada masa kerjanya panitia 9 tadi ya teman-teman ya, ini kan pada masa BPUPKI masih istirahat ya. Nah, panitia 9 ini juga mengadakan rapat di mana dia juga merumuskan atau mencari rumusan tentang rancangan dasar negara. Nah, akhirnya disepakati bahwa rumusan dasar negara itu tercantum dalam mukadimah atau pembukaan hukum dasar. Kalau ini teman-teman ya, dalam undang-undang dasar ya, kalau sekarang kalau sudah jadi kita temukan itu tercantum dalam undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya, di mana rumusan dasar negara tersebut itu ada 5 ya. Ini tercantum dalam Jakarta Center atau Jakarta Charter atau Piagam Jakarta ya. Jadi panitia 9 mengadakan rapat menentukan rumusan dari dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta, di mana 5 rumusan tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan ini Pancasila yang sekarang yang ini ya, yang sudah konkret, yang sudah pasti kita pakai sebagai dasar negara, ada perbedaan pada sila pertama ya. Nah, bagaimana sih kok bisa berubah seperti ini? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sejarahnya kok sila pertama bisa berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Sekali lagi, 5 dasar ini yang sudah dibentuk itu tercantum dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Oke. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya,
Jepang itu mengalami peperangan melawan sekutu. Tadi kan dalam perang eh, Asia Pasifik, Jepang kan merasa terancam oleh sekutu atau Belanda. Makanya Jepang tadi berdalih memberikan hadiah kepada Indonesia sebuah kemerdekaan. Nah, tapi Indonesia itu diminta untuk membantu Jepang melawan sekutu. Tapi kan rakyat Indonesia tetap saja tidak mau ya, karena mereka berpikir bahwa kemerdekaan itu bukanlah suatu hadiah, tetapi adalah suatu hakikat yang dasar yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah ini ya, balik lagi setelah terumuskan ini ya teman-teman ya, diadakanlah sidang BPUPKI yang kedua ya pada tanggal 10 sampai 17 Juli, di mana hasilnya ini mereka menyelesaikan rumusan dasar hukum dan pernyataan Indonesia merdeka pada sidang BPUPKI yang kedua. Setelah sidang BPUPKI kedua, BPUPKI ini dibubarkan ya teman-teman ya. Lalu dibentuklah suatu panitia yang disebut dengan PPKI atau Panitia Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang dia disebut Dokuritsu Zumbi Inkai. Kalau BPUPKI sekali lagi nama Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai. Kalau PPKI itu Dokuritsu Zumbi Inkai. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945 ya, dimana Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu berangkat ke Saigon, Jepang ya, untuk memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Terauchi memberikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai anggota. Yang kedua, panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Nah, setelah pertemuan di Saigon, terjadi dua peristiwa yang sangat bersejarah ya dalam proses kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi pada tanggal 14, Jepang mengakui bahwa Jepang sudah menyerah. Makanya bangsa Indonesia tidak mau ini ya, ambil waktu yang sangat lama, tidak mau berlama-lama. Jadi langsung saja Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka kepada halayak umum ya. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI ya bersidang ya, sidang yang pertama ya, ini dia mengesahkan naskah hukum dasar Indonesia ya, atau sekarang yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD ya, di mana dalam sidang ini diputuskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pembukaan, yang sering kita ini ya, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak bagi segala bangsa. Nah, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Biasanya kalau waktu upacara sering dibaca ya itu teman-teman ya. Terus yang kedua, bagian yang kedua itu adalah batang tubuh. Batang tubuh ini berisi pasal-pasal dan juga ayat ya. Ini adalah pengatur
ini ya yang lebih detailnya. Dan juga yang terakhir adalah penjelasannya ya. Nah, pembukaan dalam Undang-Undang 1145 ini terdiri atas 4 alinea ya. Nah, dan di alinea terakhir atau di alinea keempat itu tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi, yang seperti kita tahu sekarang Pancasila seperti apa itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tiga, persatuan Indonesia, dan empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Awalnya pada sila yang pertama itu tadi sebentar saya sedikit lupa bunyinya. Nah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar. Nah, dalam sidang PPKI ya teman-teman ya, ini dibahas ya pada sidang yang kedua, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan juga banyak sekali agama. Ada 5 agama yang diakui di Indonesia ya. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha dan Hindu. Sepertinya ada tambahan sekarang diterima itu Konghucu ya. Sekarang Konghucu sudah bisa diterima di Indonesia ya. Kalau dulu belum bisa, cuma 5. Nah, karena adanya perbedaan agama, terus dia juga terdiri dari berbagai macam suku dan kebudayaan, dengan alasan untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, maka sila yang pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia tidak menjorok hanya kepada agama Islam saja. Bisa diterima teman-teman? Halo? Jangan-jangan ini pada tidur lagi. Bagaimana? Itu tadi sejarah dari terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi karena adanya perang Asia Pasifik, Jepang merasa terancam oleh Belanda, makanya Jepang melakukan propaganda kepada Indonesia bahwa Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi Indonesia harus membantu Jepang untuk melawan Belanda. Nah, Indonesia pun tidak mau ya, hanya sekedar menerima bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang. Makanya Indonesia menuntut Jepang untuk segera membentuk suatu panitia ya yang disebut dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, di mana tadi ada 3 usulan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, terus ada Dr. Supomo tanggal 31 Mei usulannya, dan dari Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, di mana usulan Soekarno ini sekarang yang disebut dengan Pancasila. Nah, karena ini BPUPKI mengalami reses, akhirnya dibentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9, terdiri dari 9 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Kalau BPUPKI ketuanya, suaranya bergoyang. Mbak Aska sama Mbak Yeti suaranya juga bergoyang, Mbak. Halo? Mbak Yeti oke. Mbak Aska? Sepertinya kalau Mbak Yeti oke, mungkin sinyalnya dari Mbak Aisyah ya ini ya. Coba Mbak Aisyah di-lock dulu mungkin. Nah, saya lanjutkan tadi sampai BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman ya. Dr. Rajiman setelah dalam panitia 9 tadi tugasnya itu menampung seluruh aspirasi atau pendapat tentang kemerdekaan Indonesia ya. Terus mereka dapat merumuskan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam
Jakarta atau Jakarta Charter. Ada 5 tadi ya, nanti seperti apa bisa di play recordnya, bisa dicatat. Kemudian setelah itu diadakan sidang BPUPKI yang kedua, di mana sudah dirumuskan dasar negara dan juga dasar hukum negara ya, ada 2, dan memproklamasikan bahwa Indonesia telah merdeka. Terus setelah itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Inkai, di mana dalam sidangnya PPKI dibentuknya Undang-Undang Dasar ya, tersusunnya Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Terus juga diresmikannya Pancasila sebagai dasar negara, dan juga ini ya, pengproklamiran kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah dari terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang tentu ya dalam proses Pancasila tadi ya teman-teman ya, banyak sekali nilai juang yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilainya itu apa saja sih? Nah, di sini proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri negara atau the founding fathers itu tidak mudah ya teman-teman ya. Dalam prosesnya itu banyak sekali perselisihan pendapat ya. Seperti tadi dalam sidang BPUPKI yang pertama saja itu sudah ada 3 pendapat tentang dasar negara ya. Akan tetapi ya teman-teman ya, walaupun berbeda gitu, tidak semua pendapat itu bisa dimasukkan ya, tetapi dimusyawarahkan ya, dicapai kata mufakat sehingga terdapat ini ya, mufakat. Jadi bisa ditentukan, oh yang ini loh yang dipilih sebagai rumusan Pancasila. Nah, kalau sudah dalam musyawarah, ketika sudah dicapai kata mufakat, seluruh anggota musyawarah itu wajib mengikuti, walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Tapi ketika sudah dalam musyawarah, sudah dicapai kata mufakat, kita wajib mengikuti atau menaati yang sudah disepakati bersama. Nah, di situ kita bisa dapat ini ya, belajar untuk saling menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi ya teman-teman ya. Nah, dari situ, dari proses ini perumusan dasar negara yang sangat panjang sekali tadi, ada semangat juang ya, semangat juang yang tertuang dalam nilai-nilai juang yang bisa kita teladani. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14. Saya akan bacakan. Yang pertama itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, harga diri yang tinggi sebagai bangsa merdeka. Kelima, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Keenam, semangat persatuan dan kesatuan. Ketujuh, semangat anti penjajah dan penjajahan. Kedelapan, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Kesembilan, 1, 2, 3, 4. Ya, kesembilan, semangat kejuangan yang tinggi. Ke-10, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air dan bangsa. Ke-11, tanpa pamrih dan banyak bekerja. Ke-12, setia kawan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan. Ke-13, disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu adalah nilai-nilai juang yang bisa kita teladani, yang melandasi perjuangan bangsa Indonesia ya dalam perumusan Pancasila.
Selain itu ya teman-teman ya, nilai-nilai tersebut itu telah menyatukan ya. Jadi dari ini para founding fathers ya, para pendiri negara tadi ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Supomo dan lain sebagainya ya. Itu mereka memiliki rasa satu kesatuan ya, sehingga dapat mengambil keputusan ya dalam proses perumusan Pancasila itu mengambil keputusan yang terbaik ya, di mana mereka itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi mereka tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri atau golongan. Selain itu yang bisa kita contoh, kenapa sih kok bisa begitu? Nah, mereka siang malam ya, istilahnya tidak ini ya teman-teman ya, bukan melalaikan tapi mengesampingkan keluarga, tapi mencurahkan seluruh waktunya untuk bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia ini dapat merdeka ya. Jadi mereka mengutamakan kepentingan umum, tidak kepentingan pribadi. Itu ya hal-hal yang salah satu yang bisa kita contoh dari para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Sekarang tugas kita sebagai penerus bangsa menjaga nilai-nilai dasar negara yang telah diperjuangkan oleh founding fathers yang pejuang-pejuang pendiri negara yang terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai sepertinya babnya. Mungkin ada yang masih ada yang kedua ini ya. Saya lanjutkan lagi. Tadi kan nilai-nilai juang ya dalam perumusan Pancasila. Sekarang ini adalah nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila ya. Oke, ini saya tuh di sini dia penjelasannya sebagai ini. Anak-anak Pancasila itu Nah, di sini ya teman-teman ya, Pancasila itu bukan merupakan suatu bentuk keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi seperti tadi yang sudah jelaskan. Jadi, dia merupakan kepentingan bersama, yaitu untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan Insinyur Soekarno saja, bukan. Hanya untuk kepentingan Mr. siapa tadi Supomo saja, bukan. Tetapi walaupun ada beberapa pendapat tentang perumusan masalah, tapi mereka dalam memutuskannya melakukan musyawarah, dipertimbangkan baik-baik sehingga dapat dicapai kata mufakat yang terbaik yang dipilih sebagai dasar perumusan negara. Nah, itu bukan untuk kepentingan 1-2 orang saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya lagi, tadi kan dalam Piagam Jakarta, sila pertama bunyinya adalah kewajiban tadi ya, mengutamakan kewajiban untuk syariat Islam ya. Tetapi karena para pejuang bangsa ini, para pendiri negara ini, dia juga memikirkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang banyak sekali kebudayaannya dan juga berbagai macam agama, makanya sila pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini salah satu contoh membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan kepentingan bersama untuk bangsa Indonesia, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Bisa diterima teman-teman? Nah, ini nilai-nilai Mbak Aisyah offline, nilai-nilai kebersamaan yang bisa kita teladani ya. Yang pertama ini perubahan Piagam Jakarta sebagai bentuk kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Ini tadi yang sudah saya jelaskan yang pada sila pertama tadi ya. Sila pertama ini isi dari Piagam Jakarta. Oke.
Kita skip saja ya teman-teman ya. Mbak Aisyah masuk lagi. Apa mau saya dijelaskan one by one? Tapi intinya sama, tadi perubahan pada sila pertama yang ada di Piagam Jakarta. Ya, ini tadi Piagam Jakarta yang merupakan hasil keputusan bersama ini pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, kalau ditanya Piagam Jakarta itu tanggal berapa? Itu tanggalnya 22 Juni 1945. Nah, pada alinea keempat ya. Tadi kan yang sila pertama yang bunyinya tadi yang sudah kita tahu ya. Itu kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, ini yang terdapat dalam Piagam Jakarta alinea keempat ini saya bacakan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia di dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus dan seterusnya. Ini kan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Nah, dalam perkembangannya BPUPKI ya, yang kemudian dibubarkan terus dibentuk PPKI tadi diketuai oleh Insinyur Soekarno, dibantu oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya ya teman-teman ya. Sehari setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus, PPKI ini mengadakan sidang yang pertama kali, berarti sidang pertama kali PPKI itu 18 Agustus 1945 ya, dimana yang dibahas itu tadi ya dalam Piagam Jakarta ya, sebagai bahan untuk menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia menjadikan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Oke. Akan tetapi sebelum rencana tersebut disahkan, para peserta sidang itu mendengar informasi dari utusan bala tentara Jepang bahwa sebagian daerah di kawasan Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam akan memisahkan diri kalau Piagam Jakarta disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena mereka tadi, agama mereka bukan agama Islam. Sementara dalam Piagam Jakarta tadi disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara Indonesia itu kan banyak sekali agama ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah mendengar itu, demi menjaga keutuhan negara ya, keutuhan negara dan kesatuan persatuan Indonesia, maka Insinyur Soekarno ya menugaskan Muhammad Hatta ya berunding dengan tokoh-tokoh dari kawasan Indonesia Timur ya, dan juga berkonsultasi dengan tokoh-tokoh yang lain, di antara lain ada Maramis, Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singo Dimejo dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka berunding. Akhirnya setelah melakukan perundingan, maka sila pertama dalam Piagam Jakarta tadi yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya isi dari Pancasila ya dirubah seperti yang kita kenal sekarang. Semuanya sama ya dibandingkan dalam Piagam Jakarta, cuman hanya di sila pertamanya saja perbedaannya. Bisa diterima teman-teman? Nah, setelah ini ya, setelah sudah dirubah sila pertama, akhirnya Dr. Andes Muhammad Hatta melaporkan hasilnya kepada seluruh peserta sidang PPKI
yang sidang pertama tadi 18 Agustus. Terus akhirnya diterima usulan tadi, dan akhirnya ya tadi kelima dasar tersebut dijadikan sebagai dasar negara atau Pancasila. Nah, yang kemudian nilai kebersamaan yang bisa kita teladani lagi adalah sikap yang ditampilkan para pendiri negara atau founding fathers ya dalam merumuskan Pancasila. Nah, sikap-sikap yang bisa kita teladani yang pertama itu menghargai perbedaan pendapat. Tadi ya pada sidang yang pertama itu kan banyak sekali rumusan-rumusan yang diajukan, ada dari Muhammad Yamin, ada dari Dr. Supomo, ada juga dari Insinyur Soekarno. Nah, hal tersebut tidak menjadikan mereka saling bertengkar teman-teman, tapi mereka malah semakin terpacu. Mereka bermusyawarah menentukan mana sih yang terbaik untuk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari menghargai perbedaan pendapat yang bisa kita petik dari ini ya, para pejuang negara tadi. Terus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini ya teman-teman ya, mereka tidak hanya mencurahkan pikiran, tapi juga waktu. Seharusnya mereka bisa menggunakan waktunya untuk keluarga, tapi mereka mengesampingkan keluarga dulu, ya. Keluarga nantilah. Jadi mereka fokus pada negara Indonesia. Nah, di situ kan otomatis kita tahu ya bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu bisa dilihat dari tadi sila pertama ya dalam Piagam Jakarta yang dirubah menjadi seperti yang kita tahu Pancasila sekarang. Untuk sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan contoh dari para pejuang terdahulu kita itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Terus yang ketiga, menerima hasil keputusan bersama. Di sini ini ya, pada saat PPKI ya menerima masukan agar rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta diubah, mereka itu tidak menolak tetapi melakukan musyawarah ya dengan para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, ini artinya mereka itu kemudian saya tambah 5 menit ya, ini diingatkan 5 menit lagi. Saya ulangi, mereka tidak menolak usulan tadi. Akhirnya mereka melakukan musyawarah, terus akhirnya disetujui bahwa sila pertama diganti, terus semuanya menerima. Nah, itu artinya mereka menerima keputusan hasil bersama atau mufakat ya, kata mufakat dari musyawarah, dengan ikhlas dan tanggung jawab tentunya ya. Terus yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sama contohnya pada sila pertama pada Piagam Jakarta dan juga yang sekarang dirubah. Nah, ini merupakan sikap bahwa para pejuang kita yang perlu kita teladani itu mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak egois dengan egonya masing-masing. Jadi karena Indonesia memiliki banyak agama, jadi mereka tidak mementingkan hanya agama Islam saja. Tadi kan dalam Piagam Jakarta mereka hanya menyatakan menjalankan syariat Islam ya. Tapi karena mereka menghargai persatuan dan kesatuan, akhirnya sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan contoh tauladan yang bisa kita tiru dari para pejuang kita bahwa mereka mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke. Oh, ternyata sudah selesai untuk tadi nilai-nilai kebersamaan ya yang bisa ini. Nah, sekarang untuk nilai-nilai juang dalam sehari-hari. Nah, dalam kehidupan lingkungan masyarakat ya teman-teman ya, yang bisa kita terapkan atau kita teladani, itu yang pertama itu membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain. Jadi kalau ada kritik atau saran
dari anggota keluarga yang lain, entah dari orang tua atau saudara, itu kita harus bisa menerima ya. Jangan langsung kalau dapat kritik langsung marah, itu suatu sikap yang tidak baik. Yang kedua, selalu menonton tayangan televisi yang memberikan kesempatan untuk memperluas cakrawala berpikir, seperti menonton berita. Jadi intinya menonton tayangan televisi yang memberikan kita ilmu ya, yang menambah ilmu kita. Jadi kalau zaman sekarang, kalau fenomena yang saya tahu di Indonesia ini, banyak sekali anak-anak yang lebih tertarik menonton sinetron daripada tayangan edukasi. Nah, ini berarti mereka kurang menerapkan, kurang meneladani ya nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, terbiasa dialog dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain serta pembantu rumah tangga. Nah, ini di sini lebih menyondong ke musyawarah ya, teman-teman ya. Yang keempat, menghargai hak anggota keluarga yang lainnya. Yang kelima, menerima pendapat yang dikemukakan oleh adik atau kakak jika pendapat tersebut banyak mengandung manfaat bagi kehidupan. Yang keenam, beribadah tepat pada waktunya. Itu contoh teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Sekarang dalam kehidupan sekolah, antara lain itu menghargai karya teman. Jadi kalau ada teman yang menggambar contohnya, walaupun gambarnya itu kurang bagus, jelek guys, itu ya teman-teman ya, kita harus tetap menghargai. Jadi kita tidak boleh langsung mengejek atau menghinanya. Itu selanjutnya, dalam kehidupan sekolah itu tidak memaksakan kehendak kepada teman. Jadi kalau kita punya pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya. Kalau ini lebih ini ya, kalau ini dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam keluarga, sekolah ataupun tempat kerja, itu sangat penting ya, tidak memaksakan kehendak ya. Yang ketiga, terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah yang lainnya. Jadi melakukan sosialisasi, interaksi. Salah satunya bisa ngobrol atau melakukan musyawarah atau mengikuti organisasi. Tidak pandang bulu dalam bergaul, jadi tidak memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman. Jadi enggak karena dia ini orang kaya, saya mau berteman dengan dia. Karena dia pandai, makanya saya mau berteman dengan dia. Tidak boleh seperti itu. Dalam bergaul tidak boleh membedakan satu sama yang lainnya, semuanya sama ya. Yang kelima, berani menegur teman yang berbuat tidak baik. Jadi ketika ada teman yang melakukan tindakan yang kurang terpuji, disarankan untuk diberikan teguran atau diingatkan supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi ya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapatnya. Ini menghargai pendapat orang lain juga ya. Jadi jangan karena saya tidak suka dia, ketika teman kita, karena kita tidak suka kepada salah satu teman, jadi kita mengacuhkannya. Jadi ketika dia punya pendapat, enggak usah diterima, saya tidak suka dengan anak ini, pendapatnya juga pasti jelek. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita tetap harus menghargai pendapat orang lain dan juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga itu dalam lingkungan masyarakat ya teman-teman ya, ada 6 juga. Bersedia menerima masukan dari orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, senantiasa terbuka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Untuk yang ini, yang ketiga ini, walaupun kita terbuka, tapi kita harus tetap selektif ya, pilih-pilih. Jadi enggak semua perubahan dalam masyarakat itu harus kita terima mentah-mentah. Jadi kita harus memilah-milah apakah perubahan itu membawa kebaikan atau keburukan. Jadi tidak hanya sekedar oh ini perubahannya keren nih kayak gini.
kita terima. Nah, kalau dalam era globalisasi ya, contohnya kalau dalam bentuk fashion, dalam berpakaian ya teman-teman ya. Oh, perubahan masyarakat karena era globalisasi, mereka mengikuti fashion-fashion orang luar negeri, western ya. Orang Eropa itu kan memakai pakaian yang sangat pendek sekali di atas lutut ya. Nah, itu kan suatu perubahan yang tidak bagus atau tidak baik. Jadi jangan diambil, kita ambil yang baik-baiknya saja. Contohnya penggunaan teknologinya semakin berkembang. Nah, itu kita ambil perubahannya. Yang buruk-buruk kita tinggalkan. Jadi kita harus selektif dalam menerima perubahan terhadap ini ya, dari lingkungan-lingkungan dan juga era globalisasi. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keenam, menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah atau kesulitan. Terus dalam kehidupan atau lingkungan berbangsa dan bernegara ada 6 juga. Bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi ini kerjasama antar bangsa, baik dalam ini ya teman-teman ya, dalam bidang perekonomian, pendidikan, kebudayaan, terus militer, politik. Itu adalah contoh dari penerapan nilai-nilai yang bisa kita teladani dari para pejuang kita dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada melakukan kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa. Sebagai contoh, ini ya, ikut lomba-lomba olimpiade. Nah, teman-teman yang sekarang ada di Taiwan pun juga itu merupakan suatu kegiatan yang mengharumkan nama bangsa. Teman-teman di sana bekerja ya dengan dedikasi tinggi, menjaga kehormatan bangsa, tidak istilahnya tidak melakukan hal-hal yang melenceng ya. Nah, itu sudah termasuk kegiatan yang dapat mengharumkan bangsa karena teman-teman menjaga nama baik negara kita ya. Nah, yang ketiga, berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, mencintai produk dalam negeri. Jadi lebih suka produk lokal, membeli produk lokal, tidak membeli barang-barang ekspor ya. Nah, yang kelima, turut membela tanah air jika ada ancaman. Yang keenam, tidak merusak sarana dan fasilitas umum atau negara. Itu adalah contoh perilaku yang bisa kita teladani dari para pejuang bangsa dalam berbagai kehidupan. Oke teman-teman, itu materi kita hari ini. Saya cek ke bawah sebentar. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai bab pertama tentang ini sejarah perumusan dasar negara atau Pancasila dan juga nilai-nilai yang bisa kita teladani. Ya, ada banyak sekali tadi, ada nilai-nilai juang, nilai-nilai kebersamaan, terus ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam berbagai lingkungan, baik di sekolah, di rumah, di keluarga ya, masyarakat dan juga negara. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sampai sini? Halo? Kalau tidak ada, saya ingin menanyakan, kalau kita mulai 9:30 ya, waktu Taipei ya teman-teman ya, itu kan terlalu malam. Bagaimana kalau saya ini diajukan jadwalnya, atau seperti biasa bagaimana, enggak tabrakan sama waktu taraweh enggak teman-teman kalau di sana? Coba saya hidupkan mikrofonnya. Ini Mbak Yati, saya nggak bisa. Coba saya. Oh, ini Mbak Aska ini. Bisa, Mbak Aska bisa. Kepencet lagi Mbak Aska. Coba ya saya logout sebentar. Ini Mbak Yati gimana? Mau jadwalnya tetap seperti biasa? Apa Mbak Yati sama Mbak Aisyah nih? Jadwalnya seperti biasa
Apa mengikuti dari pihak sekolah jam setengah 10 malam, apa diganti jam 9 saja? Oh, Mbak Aska sekarang mikrofonnya silang. Bagaimana? Oh, bisa Mbak Aska ya. Tapi saya coba nyalain mikrofonnya Mbak Yeti sama Mbak Aisyah, ndak bisa ini. Oh, Mbak Aska ngikut aja ya. Oh, suara Mbak Aska hilang, sinyal saya jelek. Oke, coba nanti saya ini. Coba ya, saya lockout sebentar ini suaranya. Oh, Mbak Yeti ngikut saja ya. Kalau ngikut saja sih saya lebih suka jam ini. Di sini gimana kalau jam setengah 9 bagaimana Mbak? Jadi setengah 9 setengah 9 sana ya. Setengah 9 sana berarti apa jam 9 saja? Di sini taraweh selesai jam setengah 8 sampai jam 8 taraweh di sini. Tapi jam Indonesia ya, berarti kalau jam di sana jam oke, kita pakai jam 9 saja ya selama bulan puasa ya. Nanti setelah ini kita balik ke jadwal biasa. Oh gitu Mbak Yeti, bos kadang datang mendadak. Jadi gimana ini? Kita putuskan jam 8, jam 9 apa ngikuti peraturan setengah 10? Ayo Mbak Aisyah bagaimana? Ayo keluarkan pendapatnya, jangan ngikut saja. Kalau ngikut saja saya pengennya malah cepat. Halo? Kita pakai jam 9 saja ya. Jadi saya takutnya teman-teman sudah saya bawang. Takutnya kan gini, sudah kerja capek kalau terlalu malam, jadi sudah enggak fokus lagi gitu. Oke, kita deal jam 9 ya. Jadi besok malam masuk ya teman-teman ya, enggak libur ya. Seharusnya libur, tapi karena kemarin saya izin, saya ganti besok malam ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok malam. Kita jumpa jam 9 malam ya. Waktu Taipei. Ini waktunya tinggal beberapa detik, 9 detik lagi saya tutup pertemuannya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.